Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala hawla wala quwwata illa billah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul khazna idza syi'ta sahla. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyibah wa amalan mutaqabbala. Jamaah salat subuh yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur memuji Allah Subhanahu wa taala. Allah mudahkan kita mengawali hari dengan ragam aktivitas amal-amal solih, ragam aktivitas ibadah. Allah mudahkan kita untuk kemudian bangun menunaikan kewajiban yang telah Allah fardukan kepada kita di saat kita diberikan pilihan bebas, ya. Manusia menjadi makhluk luar biasa, berbeda dengan malaikat, di mana para malaikat hanya satu pilihannya, manut terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Malaikat tidak diberikan hak pilih, malaikat tidak memiliki inisiatif, ya, untuk kemudian melakukan hal di luar perintah yang Allah inginkan, ya. Maka ketika kemudian perintah itu tidak mampu ditunaikan, ya, malaikat dia akan kembali kepada Allah lalu kemudian menjelaskan, dan Allah Maha tahu apa yang kemudian dialami di lapangan. Namun berbeda dengan manusia, dia punya pilihan. Ketika apa yang dia ingin lakukan di lapangan, apa yang kemudian dia ingin lakukan dan berbeda fakta di lapangannya, manusia punya inisiatif untuk kemudian berpikir, untuk kemudian melakukan sesuatu yang di luar rencana, ya. Namun kalau malaikat enggak, manusia punya kemudian pilihannya. Maka ketika kemudian di hadapan kita ada pilihan dan Allah memudahkan kita untuk memilih sesuatu yang mendekatkan pada amal-amal ketaatan, ini menjadi nikmat tersendiri yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Jamaah yang semoga dari Allah Subhanahu wa taala, dan nikmat iman ini menjadi nikmat yang paling luar biasa, ya. Mengingat sebagaimana dalam muqaddimah tadi kita sampaikan ayat Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah, yang menjadikan kita masih berada di atas nikmat tersebut lantaran memang Allah yang kemudian menunjuki kita. Di mana seandainya Allah tidak memberikan petunjuk kepada kita untuk mengikuti nikmat ini, ya kita nggak akan mendapatkan apa-apa. Disinilah kemudian kita sadar bahwasanya kita itu bukan siapa-siapa, kita tidak memiliki apa-apa, dan kita tidak bisa apa-apa kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Sebuah pemahaman yang menyeratkan betapa luar biasanya kalimat zikir yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasul kemudian juga mewasiatkan kepada sahabat Abu Dzar, ya, kalau nggak salah satu dari 5 wasiat yang kemudian beliau sampaikan kepada Abu Dzar untuk dilazimi setiap harinya, yaitu kalimat la haula wala quwwata illa billah.
sebuah kesadaran total bahwasanya kita itu tidak memiliki apa-apa, bukan siapa-siapa, tidak punya apa-apa kecuali itu semua semata pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat subuh yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita melanjutkan kajian tadabbur kisah Nabawi ya. Sebuah kajian yang cukup menarik untuk kemudian kita bahas, mengingat sudah sering terkadang kita mendengarkan atau mendapatkan kisah-kisah baik dari hadis ataupun dari Al-Qur'an. Akan tetapi terkadang kisah itu berlalu begitu saja tanpa kemudian kita memahami, mengerti apa hikmah di balik kisah tersebut. Kisah yang masih kemudian kita sampaikan kisah yang ke-9 ya, tentang ujian keimanan dan tentang ujian kekayaan dan ujian kemiskinan ya. Masih berbicara tentang kisah 3 orang yang kemudian diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pada awalnya mereka diuji dengan penyakit, diuji dengan kemiskinan, dan mereka sukses dengan ujian tersebut. Artinya mampu bertahan ya. Artinya mampu bertahan. Lalu kemudian diuji dengan sehat dan kekayaan. Nah, dari ketiga orang tersebut ternyata hanya satu yang kemudian sukses melalui ujiannya, sementara yang 2 kemudian gagal. Jamaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara simpulan ya dari kemudian kisah ketiga orang tersebut, antara ujian kemiskinan dan ujian kekayaan, ujian sehat dan ujian penyakit ya. Di antara kesimpulan yang kemudian bisa kita ambil, antara sikap syukur dengan sikap sabar ya. Antara sikap syukur dengan sikap sabar. Kalau kemudian diajukan pertanyaan, mana lebih mudah untuk bersyukur atau bersabar? Kira-kira mana, Pak? Mana yang lebih gampang antara bersyukur dengan bersabar? Halo? Bersyukur ya? Nah, bersyukur, Masya Allah ya. Kalau kemudian bersyukur itu lebih mudah, pertanyaan berikutnya, kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita sebuah doa supaya kemudian kita minta tolong sama Allah untuk dijadikan hamba yang pandai bersyukur? Ya. Doa yang diajarkan Nabi, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, bantulah aku, tolonglah aku agar aku mampu berzikir, agar aku mampu bersyukur, dan agar aku mampu memperbaiki kualitas ibadah. Pertanyaannya, kalau syukur itu mudah, kenapa kemudian kita diperintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk minta bantuan dari Allah Subhanahu wa taala ya. Jamaah yang semoga dari Allah Subhanahu wa taala, terkesan syukur itu memang mudah ya, yang penting kan ngucapin hamdalah saja, alhamdulillah. Tapi faktanya enggak demikian ya. Faktanya bersabar itu insya Allah jauh lebih mudah dibanding bersyukur ya. Bersabar, kita tahu di sana ada 3 jenis kesabaran. Rating sabar paling rendah, sabar terhadap perkara musibah ya. Sabar kan ada 3 ya. Sabar terhadap musibah, di atasnya sabar dalam menahan diri dari kemaksiatan, yang paling tinggi sabar dalam ketaatan. Sabar dalam perkara musibah itu ratingnya paling rendah. Kenapa? Kita tidak diberikan pilihan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Nggak punya pilihan manusia ketika kemudian harus bersabar dalam perkara musibah. Kenapa? Ini sesuatu yang kemudian kita nggak bisa hindari. Orang kalau sudah kena musibah, mau sabar nggak sabar ya tetap aja musibahnya sudah terjadi ya. Maka kisah Nabi Yusuf alaihissalam, antara kesabaran beliau tatkala kemudian beliau harus masuk ke dalam sumur, itu nggak terlalu masyhur dibanding dengan kisah Nabi Yusuf alaihissalam tatkala beliau harus bersabar menahan hawa nafsunya ya. Kita kalau punya anak-anak itu, kalau kita tanya kisah Nabi Yusuf itu ya, atau kemudian kita sendiri yang ditanya tentang kisah Nabi Yusuf, itu yang paling masyhur adalah ketika Nabi Yusuf digoda oleh Zulaikha, kan begitu, dibanding dengan Nabi Yusuf masuk dalam sumur. Nabi Yusuf masuk dalam sumur, beliau nggak punya pilihan.
mau sabar nggak sabar tetap aja dalam sumur. Sehingga pilihan terbaiknya itu hanya ya sudah sabar, tinggal nunggu bagaimana kemudian Allah menurunkan keputusannya. Mau nggak sabar ya tetap aja nggak bisa keluar dari sumur. Orang kena musibah ya pulang kampung ya balik kemudian ke kota, rumahnya kebakaran. Sabar nggak sabar tetap aja kebakaran. Nggak ada pilihan lainnya kecuali sabar ya. Ini sabar terhadap perkara musibah. Sehingga sikap terbaiknya ya sudah harus mengambil sikap sabar tersebut karena memang pilihannya tidak ada ya. Sabar yang kedua, sabar dalam hal menahan diri dari godaan nafsu ya. Ini lebih tinggi lagi derajatnya. Kenapa? Di sana kita sudah memiliki pilihan yang lain ya. Kita sudah memiliki pilihan antara mengikuti dorongan nafsu atau kemudian mengekang nafsu tersebut ya. Kalau kemudian kita mengekang hawa nafsu tersebut, maka kita nggak perlu ngapa-ngapain, cuman pertentangan di dalam hati ini luar biasa ya. Akan tetapi hanya sebatas pada kita memiliki pilihan antara mengikuti keinginan nafsu atau kemudian menahan daripada keinginan nafsu tersebut ya. Lalu kemudian yang paling tinggi sabar terhadap amal-amal ketaatan. Bahkan surat Al-Kahfi Allah kemudian mengingatkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah wa la ta'du 'ainaka anhum turidu zinatal hayatid dunya wa la tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furutha. Perintah bersabar untuk membersamai orang-orang solih ya. Maknanya perintah bersabar untuk dalam hal-hal ketaatan. Di sana kita sudah punya pilihan ya. Bahkan bukan hanya memiliki pilihan antara melakukannya dengan tidak melakukannya, namun kemudian pilihan itu diiringi dengan kemampuan untuk menunaikan apa yang kemudian kita pilih ya. Bangun jam 3 pagi, kita punya pilihan antara ngelanjutin tidur, ngambil selimut, meluk guling, atau kemudian kita singkirkan itu selimut, rapikan, kemudian bangun, ambil air wudhu, dingin ya. Kita punya pilihan itu antara melanjutkan tidur kita atau kemudian menyingkirkan selimut kita. Ketika pilihannya menyingkirkan selimut, maka ada yang kemudian harus kita lakukan, nggak cuma nyingkirin doang ya. Nggak cuman bangun doang, ada yang kemudian harus kita lakukan. Bangun, menuju kamar mandi, ngambil air wudhu, dingin-dingin ya. Itu hal-hal yang kemudian kita lakukan, bukan hanya sekedar kita pilih ya. Artinya ada tenaga yang harus kita keluarkan, ada nafsu yang harus kita lawan ya. Kalau tadi kemaksiatan itu kan hanya sekedar kita milih untuk tidak melakukan apa-apa ya. Tapi kalau kemudian amal ketaatan kita sudah milih, terus juga harus melakukan apa-apa, maka ratingnya lebih tinggi dibanding dengan yang kedua tadi. Adapun syukur ya, adapun syukur kenapa tadi kita katakan jauh lebih sulit? Karena juga faktanya dalam banyak ayat Allah Subhanahu wa taala sudah mengingatkan, wa qalilum min ibadiyasy syakur, sedikit sekali hamba-hambaku yang pandai bersyukur. Di samping ini menjadi bagian daripada sumpah iblis laknatullah alaih. Tatkala kemudian iblis terusir dari jannah, iblis kemudian doa minta kepada Allah Subhanahu wa taala, fa anzirni ila yaumi yub'atsun. Iblis loh Pak ya, yang sudah jelas-jelas kufurnya, pembangkangannya ya, karena kufurnya iblis itu faktor pembangkangan ya, aba wastakbar. Tapi tetap saja ketika doa minta sama Allah diijabah, karena memang Allah itu mujibas sailin, maha mengabulkan doa. Maka kalau iblis saja minta diijabah, masa iya kita minta nggak diijabah ya? Iblis yang sudah jelas-jelas pembangkangannya saja itu diijabah oleh Allah, masa iya kita yang bangkangnya kadang-kadang gitu ya, masa nggak dijabah sama Allah ya? Maka harus husnudzon terus untuk bahwasa setiap doa kita itu pasti diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa anzirni ila yaumi yub'atsun, tangguhkan usiaku hingga kemudian hari berbangkit ya.
Maka ini dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, innaka minal mundzirin, kamu adalah salah satu makhluk, termasuk salah satu makhluk yang ditangguhkan usianya. Rabbi bima qala bima aghwaytani la aqudanna lahum siratakal mustaqim summa la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Ya, aku akan mendatangi mereka, anak cucu keturunan Adam, dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Wala tajidu aktsarahum syakirin, dan engkau wahai Allah, saya pastikan engkau enggak akan banyak mendapati hamba-hambamu itu bersyukur. Ya, itu sumpah iblis. Dan dalam ayat yang lain Allah kemudian juga menyebutkan walaqad saddaqa iblisu dhannahu, dan sungguh iblis tepat sasaran dalam menentukan targetnya, ya. Karena ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam alaihissalam, sebelum kemudian Allah tiupkan ruh pada Nabi Adam alaihissalam, masih bentuk tanah liat yang dibakar, ya, masih bentuk tembikar itu. Sama iblis diperhatikan itu fisiknya Nabi Adam, dikelilingi terus, dan iblis menemukan beragam macam kelemahan. Dengan praduga iblis, Adam itu makhluk yang lemah, mudah ditipu daya, mudah dibohongin, pokoknya mudah dibujuk rayu. Dan ternyata semua dugaan-dugaan iblis itu sesuai dengan fakta di lapangan. Maka dalam ayat itu Allah kemudian juga menegaskan yang kemudian menjadi sesuatu yang itu ada dari iblis, dugaan tentang kelemahan makhluk yang bernama manusia. Walaqad saddaqa iblisu dhannahu, ya. Jamaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Wala tajidu aktsaruhum syakirin, dan engkau ya Allah tak pastikan, ya, iblis memastikan bahwasanya Allah tidak akan mendapati hamba-hambanya, anak cucu keturunan Adam itu kemudian bersyukur. Dan faktanya memang demikian. Dalam peristiwa Mi'raj saja, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kemudian diperlihatkan tentang penghuni surga, penghuni neraka. Ya. Penghuni neraka, Rasul kemudian menceritakan lebih banyak mana? Laki-laki, perempuan? Perempuan. Ketika ditanya kenapa ya Rasulullah, jawaban Rasul lantaran mereka berbuat kufur. Sahabat nanya lagi, ya Rasul, apakah mereka kufur kepada Allah? Tidak, namun mereka kufur kepada suami, ya. Engkau melakukan beragam macam kebaikan, lalu kemudian ketika engkau melakukan sebuah kesalahan, dia akan mengatakan, aku tidak pernah melihat sekalipun engkau berbuat kebaikan. Padahal jamaah semoga dari Allah Subhanahu wa taala, surganya perempuan itu jauh lebih gampang dibanding surganya laki-laki. Ya. Surganya perempuan itu jauh lebih gampang dibanding surganya laki-laki. Dalam sabda Rasul kemudian mengingatkan, idza shallatil mar'atu khamsaha, apabila para wanita menunaikan sholat yang 5 waktu, ya, Rasul hanya menyebutkan sholat 5 waktu, nggak pakai tambahan sunnah, Pak, ya. Rasul hanya menyebutkan sholat 5 waktu, nggak pakai tambahan sunnah, qobliyah, ba'diyah dan lain sebagainya, nggak pakai tambahan tahajud. Yang penting hanya 5 waktu minimal, ya. Kemudian wasomat Ramadhana, ketika tiba Ramadan kemudian dia berpuasa, nggak pakai tambahan sunnah-sunnah yang lain, Senin, Kemis, Daud, ya. Kemudian wa hafizat farjaha, nutup aurat. Ada 3 tuh, ya. Idza shallatil mar'atu khamsaha, 1, wa shamat ramadhana, puasa Ramadan, wa hafizat farjaha, menjaga kehormatannya, nutup aurat dan segala macam, ya, terkait dengan kehormatan diri seorang wanita. Nah, yang keempat ini, wa ata'at zaujaha, manut sama suami, ya, manut sama suami, wa ata'at zaujaha. Saya ngisi kajian emak-emak itu, kajian ibu-ibu, ya, sholat 5 waktu gampang, Bu, ya. Iya gampang, Tat. Puasa Ramadan gampang, ya. Iya gampang. Nutup aurat gampang. Iya, yang keempat susah, Tat.
rata begitu ya. Kenapa? Karena wanita juga punya rasa, punya pilihan. Masa harus manut semua atau taat? Ya gimana Rasul nyebutnya begitu ya. Maka di lapangan itu seorang wanita yang dia diberikan kelebihan oleh Allah, mudah untuk mentaati suaminya, sekalipun mungkin sholatnya biasa-biasa saja, puasanya biasa-biasa saja ya, itu akan mampu mengalahkan wanita-wanita yang secara sholatnya luar biasa, ibadah-ibadah luar biasa, tapi tidak diberikan karunia oleh Allah kemudahan untuk manut sama suaminya ya. Karena kuncinya itu ada di situ. Dan dalam surat An-Nisa Allah juga kemudian menyebutkan sederhana ciri wanita solihah itu ya. Sederhana sekali ya. Fasolihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Yang namanya wanita solihah itu hanya dua Allah kemudian menyebutkan ya. Qanitatun hafizat. Qanitat itu manut sama Allah ya. Hafizatun lil ghaibi bima hafizallah itu manut sama suami. Hanya itu saja. Ya. Enggak ada kemudian yang lainnya. Tapi ya manut sama suami itu yang berat masalahnya. Kenapa? Suami punya perintah, istri juga punya pilihan masalahnya ya. Akan tetapi ya inilah, karena sesuatu yang berat, sesuatu yang berbuah luar biasa, nggak mungkin kemudian kok amalannya ringan-ringan saja ya, pahalanya surga. Kenapa? Rasul nyebutnya kilalah, dikatakan kepadanya udkhulil jannah min ayyi abwabin syi'ti. Masuklah kamu ke dalam surga, terserah dari pintu surga yang mana. Padahal pintu surga itu kan banyak ya, pintu surga itu banyak. Dan bagi seorang wanita yang kemudian memiliki kualitas semacam ini, Allah berikan kebebasan, ente mau masuk dari pintu surga yang mana. Dari sekian banyak pintu surga, tidak ada manusia yang kemudian dipanggil oleh semua pintu surga kecuali satu, sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ya. Itu satu-satunya sahabat yang semua pintu surga itu manggil ya. Tapi selain beliau ya hanya dipanggil mungkin dari satu pintu surga, pintu surga yang bernama Rayyan ya, khusus buat orang-orang ahli Syam kan begitu. Tapi sahabat Abu Bakar semua pintu surga itu manggil. Nah, terus sebagai wanita yang kemudian terakhirnya ta'at zaujah, manut sama suami, dikatakan kepadanya terserah mau masuk dari pintu surga yang mana yang kamu pilih. Jamaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Namun demikian mudahnya, tetap saja kembali kepada hadis tadi, Rasul melihat wanita lebih banyak masuk neraka lantaran perbuatan kufur. Kufur di sini kufur yang paling sederhana, yaitu kufur nikmat masalahnya. Bukan kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, kufur nikmat. Maka kalau bicaranya kufur nikmat, ternyata bukan cuma wanita tok yang mudah kufur nikmat, laki-laki juga iya. Ya. Laki-laki juga iya. Di antara indikasi kufur nikmat adalah ketika kemudian kita tidak menyandarkan nikmat itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara indikasi kufur nikmat ketika kemudian kita merasa bahwasanya apa yang kita dapat itu murni lantaran kemampuan yang kita miliki. Ini di antara indikasi kufur nikmat. Ketika semua nikmat-nikmat yang kemudian kita dapatkan, kita rasakan, apapun nikmatnya, sekecil apapun jenis nikmatnya, lalu kemudian kita tidak menyandarkan nikmat itu kepada Allah Subhanahu wa taala, itu bagian daripada kufur nikmat. Contoh sederhana misalnya, ya, naik kendaraan, sopirnya enak bawanya, lembut, ngeremnya nggak ngedadak, tapi juga nggak ugal-ugalan gitu ya, nggak, tapi juga tepat waktu ya, artinya pokoknya nyaman banget lah itu penumpang ya. Ketika misalnya harus ngebut juga ngebutnya bukan ngebut gimana ya, pokoknya enak lah, nggak bikin spot jantung penumpangnya lah gitu kan ya, ngebutnya pelan. pokoknya asik banget lah ya.
Ketika kemudian kita dia sampai rumah cerita sama teman, wih sopirnya keren banget ya, pokoknya enak banget, lupa nyebut nama Allah. Nah, ini bagian daripada kufur nikmat juga masalahnya. Ketika tidak menyandarkan semua hal-hal yang bersifat nikmat, dan tidak ada hal-hal yang tidak bersifat nikmat ya, semua itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian kita terlupa ya menyandarkan nikmat itu kepada Allah Subhanahu wa taala, ini bagian daripada kufur nikmat. Maka jamaah yang semoga Allah Subhanahu wa taala berat syukur kepada syukur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala, karena kita harus menggunakan semua fasilitas nikmat itu dalam rangka amal ketaatan kepada Allah. Ya. Menggunakan fasilitas nikmat itu semuanya digunakan untuk ketaatan kepada Allah. Ya. Padahal mungkin enggak manusia lempeng terus, itu mungkin enggak? Hah? Coba, mungkin nggak manusia lurus terus? Mungkin nggak? Nggak mungkin loh, manusia punya hawa nafsu, ya kan? Ya, jangan lagi kita manusia biasa. Rasul saja terkadang melakukan kekeliruan, ya. Ini sudah sering kita ulang-ulang ya. Akan tetapi kekeliruan Nabi, ketersalahan Nabi itu langsung ditegur oleh Allah saat itu juga. Inilah yang dikatakan bahwasanya para nabi itu maksum. Kesalahan mereka itu enggak ditangguhkan oleh Allah hingga kemudian dihisap di hari kiamat, di hari akhirat, enggak. Tapi saat itu juga langsung ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ketersalahan seorang nabi itu akan menjadi syariat bagi umatnya. Beda ketersalahan kita. Kesalahan kita ini bakal ditangguhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan bakal dihisap oleh Allah di hari akhirat nanti ya. Karena kesalahan kita nggak bakal jadi syariat bagi orang lain, tapi sebagai pelajaran saja. Tapi kalau kesalahan Nabi itu akan menjadi syariat. Surat Abasa, surat At-Tahrim ya. Ini adalah kemudian peristiwa Nabi dengan Zainab ya, mantan istrinya Zaid ya. Ini juga bagian daripada hal yang itu secara sisi manusia merupakan sesuatu yang kemudian kesalahan dilakukan oleh manusia, akan tetapi lantaran Nabi yang melakukannya, Allah langsung kemudian memberikan teguran dan itu menjadi syariat bagi kita hambanya. Jamaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada manusia yang kemudian kok lempeng terus, lurus terus tanpa kemudian melakukan ketersalahan ya. Setiap manusia pasti berbuat salah. Karena manusia tempatnya salah dan lupa. Al-insan ya. Al-insan mahalul khata' wan nisyan. Menarik bahasa Arab nih ya. Insan itu bahasa Arabnya manusia itu bahasa Arabnya insan. Lupa bahasa Arabnya nisyan. Ya. Hanya beda penyebutannya, tapi akar katanya sama. Manusia bahasa Arabnya insan, lupa bahasa Arabnya nisyan. Al-insan mahalul khata' wan nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan lupa. Maka yang namanya manusia itu enggak ada yang ingat terus, mesti kadang lupa. Tapi kebangetan kalau lupa sudah punya bini gitu ya. Jamaah yang semoga Allah Subhanahu wa taala, cuman orang yang terbaik di antara mereka yang kemudian melakukan kesalahan adalah at-tawwabun. Mereka yang kemudian bersegera untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka perintah untuk bertakwa kepada Allah itu diiringi dengan istita'ah. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah semampu kalian. Ingat kalimatnya mastata'tum, semampu, bukan masyi'tum, bukan semau kalian ya, tapi mastata'tum, semampu kalian. Maka hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kalian kepada Allah dimanapun kalian berada. Ini diikat dengan mastata'tum. Dimanapun kalian berada, perintah untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala ya, baik dalam kondisi ramai ataupun dalam kondisi sepi. Cuman tetap ujung-ujungnya adalah bagaimana kita melihat diri kita dalam kondisi bersendirian. Mudah bagi kita, bagi manusia untuk menjadi orang solih ketika sedang bersama-sama, itu gampang sekali Pak ya.
Mudah bagi kita untuk menjadi orang soleh ketika beramai-ramai, apalagi di masjid. Jadi orang soleh itu gampang. Apalagi ketika itikaf, soleh semua itu. Ya, masya Allah, yang nggak biasa bangun, yang nggak biasa begadang malam ngaji terus gitu loh ya. Itu kalau lagi itikaf tuh soleh semua, nggak ada nggak soleh itu di masjid pula kan, ya nongkrongnya ya tanda kutip ya. Yang biasa nongkrong di pinggir jalan gitu kan, nongkrongnya di masjid gitu kan, soleh semua. Kalau kalau sedang di tengah-tengah keramaian itu mudah untuk menjadi orang soleh. Tapi nanti ujiannya ketika sedang bersendirian, nggak ada mata yang ngeliat, nggak ada yang memperhatikan. Nah ini teruji kesolehannya nih, ya. Maka ittaqillaha haitsuma kunta, bertakwalah kalian kepada Allah dimanapun kalian berada, terikat dengan kemampuan istita'ah, fattaqullaha mastata'tum. Karena manusia itu punya hawa nafsu, dia punya akal, namun juga kemudian punya hawa nafsu, ya. Bedanya dengan binatang itu hanya pada akalnya, ya. Secara unsur penciptaan itu sama, ada daging, ada darah, ada kulit, ada rambut, ya, ada mata dan lain sebagainya sama, ya. Yang membedakan itu hanya akal, ya. Kalau binatang itu Allah berikan insting hanya untuk bertahan hidup, beranak pinak, berketurunan dan segala macamnya, ya. Manusia juga punya kemampuan semacam itu, namun kelebihan manusia Allah berikan berupa akal, yang dengan akal ini mampu untuk membedakan hak dan batil, benar dan salah. Namun sering kita sampaikan, sehebat apapun akal seorang manusia, ketika tidak dibimbing dengan wahyu, maka ujungnya pasti bakal tersesat, ya. Maka ini kekeliruan ketika kemudian kita belajar agama tanpa adanya bimbingan, itu ya begitu. Dan itu sudah banyak sekali yang kemudian menimpa manusia, yang kemudian sempat viral itu, ya. Ya, debat guru gembul dengan debat tanpa referensi itu ya lucu lah ya. Bicara Islam nggak pakai referensi itu ya dari mana sumbernya, kan begitu, ya. Hanya berdasarkan menurut saya. Lah situ siapa, kan gitu masalahnya. Islam itu sumbernya mesti dari Nabi, ya. Nah, kemudian ini malam saya juga ada yang kemudian nanya itu, dikirim bunyi sholawat, ya. Saat nih saya dapat kiriman sholawat bunyi kayak begini, itu gimana, bener nggak ya? Jadi ya para habaib lah ya. Saya sudah duga mesti versinya versi mimpi, ya. Mesti versinya versi mimpi, ya. Saya siapa gitu kan, terus dia bersolawat sampai kemudian 100.000 kali. Kemudian satu malam dia bermimpi, kemudian dalam mimpi itu ketemu Nabi, ya. Kemudian dia bertanya, wahai Rasulullah, adakah orang kemudian bersolawat melebihi solawat yang aku ucapkan, ya, 100.000 kali setiap hari loh, ya. Kemudian dikatakan ada, dia sholawat hanya 10 kali tapi pahalanya melampaui 100.000 kali. Terus disebutkan bunyi sholawatnya, ya. Nah, orang itu nanya, Ustaz, ini benar nggak nih sholawat kayak begini, ya. Kita katakan begini, syariat kita, sumber syariat kita itu Quran dan Sunnah, ya. Quran itu apa yang kemudian Allah Subhanahu wa sampaikan, Sunnah itu apa yang kemudian disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, baik ucapan, perbuatan ataupun sesuatu yang kemudian didiamkan oleh Nabi. Nabi nggak ngelarang, tapi Nabi juga nggak menyuruh. Dan semua apa yang kemudian dan semua jalan-jalan kebaikan yang menghantarkan manusia kepada surganya Allah, itu semua sudah disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tanpa ada yang ketinggalan, ya. Dan semua jalan-jalan yang menjerumuskan manusia ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala itu juga sudah disampaikan oleh Nabi tanpa ada yang tertinggal. Dan itu semua disaksikan oleh tidak kurang dari 14.000 para sahabat. Ketika kemudian Rasul melakukan haji wada, Rasul minta kesaksian para sahabat, ya, bahwasanya Rasul telah menyampaikan semua amanah dari Allah Subhanahu wa taala, dan para sahabat menyaksikan itu, ya. Artinya semua perkara-perkara syariat tidak ada satupun yang terlupa disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Maka kita katakan, kalau kemudian kok ada seseorang mengklaim bermimpi ketemu Nabi, ya, taruhlah misalnya
Ya memang orang itu dia betul-betul mempelajari hadis-hadis tentang sifat-sifat Nabi. Karena ini kan juga perlu di cross check ya. Mimpi ketemu Nabi itu bukan berarti kemudian bohong, mana ada, emang ente tahu Nabi? Emang pernah lihat? Kok tahu kalau dalam mimpi itu Nabi gitu ya. Ya meniscayakan ketika memang orang itu mempelajari hadis-hadis tentang fisik Nabi ya. Karena memang kita katakan tidak ada catatan sejarah yang kemudian menceritakan tentang seseorang melampaui detailnya para pakar sejarah yang menceritakan tentang Rasulullah SAW. Bukan hanya sekedar perjalanan hidupnya, bentuk fisiknya Nabi itu jelas banget diceritakan dalam hadis-hadis kesaksian para sahabat gitu kan. Rambutnya, tingginya, bentuk wajahnya, dadanya. Nah, kalau kemudian orang yang kemudian mimpi bertemu dengan Nabi itu bisa menjelaskan sesuai dengan hadis-hadis tentang fisik Nabi, yang meniscayakan betul apa yang kemudian dia lihat dalam mimpi itu adalah Rasulullah Muhammad SAW. Akan tetapi kalau kemudian di dalam mimpi itu ada pesan-pesan dari Nabi, ya, ini baca ini pahalanya sekian 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 sekian, ini baca sholawatnya begini 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 pahalanya akan sekian sekian, sekian melampaui sholawat yang biasa-biasa begitu ya. Kalau kemudian ini diyakini bahwasanya Nabi nyuruh kayak begitu ya, ini secara tersirat menuduh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam nggak amanah. Kenapa? Ada yang ketinggalan syariatnya jadinya ya, kemudian baru disampaikan melalui mimpi, ya keliru lah ya. Semua perkara syariat sudah disampaikan Nabi sebelum Nabi wafat, itu semua sudah disampaikan. Mimpi bertemu Nabi sah-sah saja, tapi kalau kemudian di dalam mimpi itu kok ada tambahan syariat baru, ada kemudian keterangan kalau baca sholawatnya begini maka pahalanya akan lebih daripada 100.000 kali, ya ini kekeliruan ya. Tapi boleh nggak baca sholawat sebagaimana lafadz yang disebutkan dalam postingan itu? Boleh, tapi jangan diklaim bahwasanya itu dari Nabi. Sholawat yang diajarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana sholawat yang kemudian kita baca tatkala kemudian kita sholat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, yang kita kenal dengan sholawat Ibrahimiyah itu ya. Wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Lalu kan sekarang berkembang ada sholawat nariyah, macam-macam ya. Sholawat asgil, sholawat apa? Boleh nggak baca itu? Boleh ya. Tapi jangan diklaim bahwasanya lafadz itu sumbernya dari Nabi, jangan. Kenapa? Sholawat itu kan pujian kita kepada Rasul, sanjungan kita kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika kita punya kemampuan bahasa Arab, kemudian menyanjung Nabi dengan menggunakan bahasa Arab yang kita miliki, dibuat seindah mungkin sanjungannya kepada Nabi tanpa melampaui batas beliau sebagai seorang manusia, ya sah-sah saja, nggak ada salahnya menyanjung Nabi. Sebagaimana kita misalnya menyanjung Nabi dengan bahasa kita gitu kan ya. Nggak ada salahnya, tapi jangan kemudian menisbatkan bahwasanya lafadz itu sumbernya dari Nabi, apalagi kemudian ketambahan pahalanya sekian 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 ya. Sebagaimana misalnya seseorang wirid zikir baca la ilaha illallah 1000 kali 100.000 kali, boleh nggak? Boleh nggak? Boleh ya, boleh. Pakai dalilnya apa? Dalilnya dalil umum. Sebagaimana sholawat dalilnya dalil umum, memperbanyak sholawat itu kan tanpa menyebutkan bilangan ya. Tapi kalau kemudian kita untuk diri kita sendiri, saya pengen sholawat 100.000 kali, monggo silahkan. Tapi jangan kemudian memaksakan orang, kamu harus sholawatnya 100.000 kali karena Nabi bilang begini-begini. Ini keliru ya. Tapi kalau kemudian buat masing-masing kita pribadi tanpa kemudian mengklaim bahwasanya itu bersumber dari Nabi, itu sah-sah saja ya. Wallahu a'lam bishawab. Jamaah semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya. Itu sumber Islam itu Quran Sunnah. Jadi nggak ada sebetulnya istilah, nggak boleh bahkan keluar istilah menurut saya. Kita bukan siapa-siapa ya. Allah nggak titipkan Islam ini kepada kita ya. Allah nggak menitipkan Islam ini, nggak menjadikan kita sebagaimana Nabi yang memang Allah tunjuk langsung untuk menyampaikan risalah yang semua amalannya itu menjadi sumber dalil. Jamaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita kembali kepada
kisah di atas ya, kisah tentang 3 orang ini ya. Syukur ujian kemiskinan, ujian penyakit ya. Bersabar terhadap itu semua ternyata jauh lebih mudah dibanding kemudian ketika Allah menguji dengan beragam kenikmatan ya. Karena terlalu banyak kisah-kisah orang kemudian menyebut kisah-kisah yang kisah-kisah manusia yang ketika Allah berikan ujian berupa kekayaan itu justru malah menghancurkan mereka ya. Maka jamaah yang semoga dari Allah Subhanahu wa taala di antara upaya untuk selamat dan sukses dari ujian kekayaan itu perlu yang namanya ilmu. Apapun itu perlu yang namanya ilmu. Harta itu menjadi sesuatu yang memang luar biasa ya. Akan tetapi ketika perjalanan harta ini tidak dikawal dengan ilmu, maka harta ini akan membinasakan seseorang. Dalam Al-Quran Allah banyak kemudian menceritakan tentang mereka-mereka yang kemudian Allah berikan kelebihan perkara-perkara dunia. Di sana ada Qarun ya. Kekuasaan di sana ada Fir'aun ya. Kecerdasan intelektual di sana ada Haman. 3 tokoh ya, 3 tokoh ikonik ini luar biasa betul ya. Dan fakta sejarah itu akan kemudian nggak jauh-jauh beda dengan perjalanan 3 orang ini, Qarun, Fir'aun, Haman ya. Masya Allah. Namun di balik itu semua ada juga kemudian orang yang kemudian Allah sebutkan dia memiliki kekuasaan, memiliki intelektualitas luar biasa, memiliki harta luar biasa. Di sana ada Nabi Sulaiman alaihissalam ya. Sehingga bukan harta itu yang kemudian menjadi sumber kecelakaan seseorang, sumber keburukan orang, enggak. Karena harta itu bisa pula kemudian menjadi beragam kebaikan. Akan tapi kembali ada kepada manusianya. Apakah kemudian dia mengelola harta itu dengan ilmu yang benar ya, sehingga dengan ilmu itu mengawal dalam penggunaan harta, atau kemudian justru sebaliknya ya, adanya harta menjadikan seseorang kemudian berubah segala sesuatunya. Rasul kemudian pernah menyebutkan pula tidak boleh hasad kecuali pada 2 hal ya. Hasad itu kan sesuatu yang tercela toh. Hasad, iri, dengki ya, itu kan sesuatu yang tercela. Namun ternyata dalam Islam ada hasad yang kemudian dibolehkan. Hasadnya seseorang kepada orang kaya, di mana orang kaya ini menggunakan hartanya untuk jalan-jalan kebaikan ya. Aduh, aku pengen tuh kayak dia tuh, duitnya banyak, amalnya juga banyak. Kalau aku dikasih duit banyak kayak gitu deh gitu ya. Biasa ya mimpinya orang kalau belum punya duit ya. Cuman beda biasanya kalau sudah punya duit kan gitu kan. Nah, tapi hasad kayak begitu boleh. Kenapa? Kalau Rasul menyebutkan ya, bagi orang yang kemudian berangan-angan seperti itu, dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang melakukannya. Tapi bukan cuma sekedar angan-angan kosong tanpa fakta gitu ya. Artinya ada, bukan hanya sekedar niatan tanpa tekad ya. Niat dengan tekad itu 2 hal yang berbeda ya. Niat itu bisa sekedar diucapkan, tapi kalau tekad itu memang sudah muncul dari hati. Kalau niat itu mungkin hanya sebatas muncul dari mulut tok, tapi yang akan dinilai oleh Allah adalah apa yang kemudian ada di dalam hati. Karena memang sejatinya niat itu amalan hati, tapi boleh diucapkan, tapi yang akan bernilai di mata Allah Subhanahu wa taala apa yang kemudian keluar dalam hati. Karena yang dalam hati itu dia lebih kepada azam, tekad ya, tekad yang kuat. Kalau masih sebatas lisan ya hanya sebatas niat saja ya. Kemudian hasad yang kedua, orang yang kemudian melihat seseorang punya ilmunya luar biasa, lalu kemudian dengan ilmu itu dia menyebarkan kebaikan, maka kemudian hasad semacam ini dibolehkan. Hasad terhadap orang berilmu, ngiri, saya juga pengen tuh jadi ngerti ini itu, yang ngiri doang nggak mau belajar ya nggak bakal dapat ilmunya lah ya. Lihat bagaimana dia kemudian belajar ilmunya bertahun-tahun, kemudian harus belajar dan belajar, tidak mencukupkan diri hanya dari satu guru, tapi terus mencari guru. Dan itu bagian daripada tradisi ulama kita ya. Ulama kita itu gurunya nggak cuma 1, ratusan bahkan ribuan, padahal akses ilmu saat itu sangat-sangat terbatas ya. Ini kalau kemudian kita mau merenung Pak ya, Masya Allah ya,
Para ulama kita itu akses ilmunya terbatas, tapi kualitas ilmunya luar biasa, keberkahan ilmunya luar biasa. Hari ini akses ilmu kita tanpa batas, tapi tetap aja orangnya nggak berkembang ilmunya, ya. Akses ilmu kita hari ini tanpa batas, betul Pak, ya. Munculnya teknologi itu luar biasa, ya. Adanya YouTube, Google, sekarang kemudian AI, ya, Masya Allah. Kita duduk manis doang, nanya apa saja semua keluar sesuai dengan apa yang kita inginkan, ya, harapannya kan begitu. Ya, akan tetapi ternyata ya berkembangnya akses ilmu tidak diiringi dengan berbagai macam keberkahan ilmu tersebut, ya, sehingga ya sekalipun aksesnya mudah, namun tetap saja orang masih banyak yang jahil terhadap perkara ilmu. Beda dengan masa lampau. Ulama-ulama kita secara usia kan sama, 40, 50, 60 tahun. Tapi dalam upaya untuk pencarian ilmu nggak semudah kita, nggak segampang kita. Mereka untuk mendapatkan satu hadis, dua hadis itu harus melakukan perjalanan jauh, ya. Pol-polnya yang namanya safar mereka pakainya ontak gitu kan, ya, dimana nggak bisa hanya melakukan perjalanan sehari dua hari untuk mendapatkan satu ilmu. Itu perjalanan mereka bisa sebulan dua bulan, ya, untuk mendapatkan satu buah hadis itu perjalanan mereka bisa begitu. Tapi lihat hafalan hadis mereka, ya, ratusan ribu. Lah kita sekali klik itu bisa ratusan ribu hadis tapi nggak ada yang hafal, ya, Masya Allah. Itu keberkahan ulama-ulama kita masa lampau tuh kayak begitu, Pak. Ya. Baik jamaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Ya. Ujian kemiskinan, ujian kekayaan. Kemudian tambahan kenapa tuh? Ya, tambahan sebagai penutup, ya. Melimpahnya harta dunia bukan menjadi indikasi Allah mencintai seorang hamba. Jadi jangan kepedean, ya. Jangan kepedean ketika kemudian di dunia itu Allah berikan beragam macam kemudahan fasilitas. Harta dunia melimpah ruah, urusan semuanya serba gampang, anak-anak lucu imut dan menyenangkan, kemudian rumah indah dan menawan, ya. Jangan menganggap itu bagian daripada tanda cinta Allah kepada diri kita, ya. Ya. Karena justru sebaliknya, semakin Allah memilih seorang hamba, maka ujiannya akan semakin berat. Semakin hamba itu dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, justru ujiannya semakin berat, ya. Jamaah yang semoga dari Allah Subhanahu wa taala. Para nabi itu adalah manusia-manusia pilihan Allah Subhanahu wa taala, dan faktanya ayyun nasi a'zamu bala'an qala al-anbiya. Manusia manakah yang paling berat ujiannya? Nabi mengatakan para nabi, padahal nabi adalah manusia pilihan. Ibunda Maryam, innallaha astafaki wa tahharaki wastafaki ala nisa'il alamin. Wahai Maryam, sungguh Allah telah memilih kamu, ya, dan mensucikan kamu, menjadikan kamu sebagai wanita pilihan di masanya. Tapi apa ujiannya? Ya, ujiannya punya anak tanpa bapak. Masya Allah, ya. Oh itu mah biasa, Tat. Iya, hari ini mah biasa orang, ya, ya. Meteng nggak ada suaminya bangga pula, ya. Nauzubillah, subhanallah. Itu mah biasa, saya juga bisa, ya, ya. Ibunda Maryam, kenapa itu berat bagi beliau? Gimana nggak berat? Beliau terkenal sebagai wanita suci, dibimbing langsung oleh Nabi Zakaria, hidup di tengah-tengah lingkungan yang solih, lalu aktivitasnya marbot, ya. Pekerjaan Ibunda Maryam tuh marbot loh, ya, marbot berkualitas, tapi ya Masya Allah, ya, marbot, ya. Kenapa? Karena ini menjadi nazarnya sang bunda, nazarnya ibunya Maryam ketika kemudian mengandung, ya, inni nadzartu laka ma fi batni muharrara, ya Rabb,
aku menadarkan bayi yang dalam kandunganku muharrar sebagai orang yang akan memakmurkan Baitul Maqdis. Karena asumsinya kalau bayinya laki-laki kan begitu ya, namanya marbot laki-laki lah umumnya ya. Ternyata kemudian yang keluar perempuan. Tapi memang Allah sudah tetapkan demikian ya. Wa inni sammaituha Maryam wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Ini termasuk ayat ini sesuatu yang seharusnya kita lazimi ketika kemudian kita masih Allah berikan anak keturunan ya. Artinya di antara doa yang kemudian kita ucapkan ketika Allah berikan kepada kita rezeki berupa anak ya, atau mungkin yang sudah kakek berarti berupa cucu gitu ya. Lafalkan doa ini untuk anak-anak kita. Inni aizuha, kalau perempuan ya. Aku melindunginya atau aku memohon perlindungan untuknya. Wa dzurriyyataha, dan anak cucu keturunannya nanti minasyaitonir rajim, dari gangguan setan. Itu kalau kemudian perempuan ha khitabnya, kalau laki-laki hu. Atau kalau kemudian susah udah pakai bahasa Indonesia aja lah ya. Pakai bahasa Indonesia aja nyebutnya. Ya Allah, aku memohon perlindunganmu untuk anakku dan cucu keturunannya nanti dari gangguan setan ya. Maka kalimat ta'awud itu bukan hanya kita baca ketika kemudian kita baca Quran. Perintahnya banyak itu. Ta'awud mau hubungan juga ta'awud juga itu ya. Mau main sama istri pakai ta'awud, jangan nggak pakai, hati-hati. Terjadi setan ikut punya saham, repot ya. Jadi anak setan pula ya. Naudzubillah summa naudzubillah ya. Jamaah semoga Allah Subhanahu wa taala ya, kekayaan harta dunia bukan menjadi indikasi Allah kemudian mencintai seorang hamba. Ibunda Maryam wanita pilihan, namun ujiannya luar biasa berat ya. Beliau dikenal sebagai wanita yang kemudian solihah, qanitah, menjaga kehormatannya, ujuk-ujuk keluar bawa bayi. Ya normal, warga sekitar normal. Kemudian ya Maryamu qad ji'ti syai'an fariya. Wahai Maryam, nih apa-apaan kamu nih kok bawa bayi? Ya ukhta Haruna makana abuki mur'asau'i wa makanat ummuki baghiyah. Wahai saudarinya Harun, ibu bapak kamu tuh bukan laki-laki hidung belang, ibu kamu bukan wanita murahan. Lah kok kamu bawa bayi? Coba. Masya Allah Pak ya. Luar biasa itu ujiannya Pak ya. Ya luar biasa betul. Maka karena beliau wanita pilihan, ujiannya pun luar biasa. Nah, sebagai penegasan surat surat Al-Fajr, Allah kemudian juga mengingatkan. Ini menjadi sifat dasar manusia, tapi ya sifat dasar manusia itu kalau kemudian kok dunianya baik-baik saja merasa jadi orang pilihan masalahnya ya. Tapi kalau kemudian dunianya tidak baik-baik saja ngerasa dikucilkan, ngerasa dihinakan oleh Allah, ngerasa diabaikan ya. Maka Allah ingatkan, fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman. Adalah manusia kalau kemudian diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala berupa kelebihan harta, kekayaan, kemudahan, wajah ganteng, anak lucu, segala macam. Pokoknya ujian berupa kenikmatan-kenikmatan yang digandrungi oleh hawa nafsu. Fayaqulu rabbi akraman, dia akan mengatakan, "Wih, orang soleh, wajar dong ya. Saya kan orang baik. Wajarlah saya segala macam loh, saya rajin gitu kan ya. Semacam-macam lah ya. Saya macam-macam pokoknya ya." Itu sifat manusia. Kalau kemudian sedang Allah mudahkan urusannya, sedang Allah berikan berbagai macam fasilitas, Rabbi akraman, Tuhanku memuliakanku ya. Maka kalimat rezeki, wajar rezeki anak soleh gitu ya. Ini hati-hati nih ya, karena yang namanya rezeki dunia itu Allah nggak peduli mau soleh ataupun salah, tetap bakal Allah kasih ya. Jadi jangan kepedean ya. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan ya. Sebaliknya kalau kemudian Allah batasi pintu rezekinya, yang tadinya punya pintu rezeki 15 kontrakan jadi tinggal 1,5 gitu misalnya. Ya, yang tadinya jalur rezekinya gampang, urusannya gampang, lalu kemudian sulit, lalu kemudian mengatakan Robbi ahanan, Tuhanku menghinakanku. Ya Rob, saya salah apa? Ya Rob, saya dosa apa?
Kebangetan kalau kemudian manusia diuji sama Allah terus nanya, ya Rob, salah saya apa? Banyak salahnya. Saking banyaknya sampai lupa yang mana itu masalahnya, ya. Tapi kemudian kepedean dia merasa nggak punya salah, kok diujinya berat banget. Padahal jamaah, semoga dari Allah Subhanahu wa taala tidak ada apapun yang kemudian menimpa kepada diri kita melainkan itu bagian daripada apa yang pernah kita lakukan di masa lampau, ya. Tidak ada apapun yang kemudian menimpa diri kita hari ini itu merupakan bagian dari apa yang pernah kemudian kita lakukan di masa lampau. Karena Allah tidak pernah berbuat zalim kepada hamba, Allah tidak pernah berbuat zalim, ya. Ya, maka apapun yang kemudian menimpa diri kita, ingat itu semua bagian daripada apa yang pernah kemudian kita lakukan, sehingga tidak kemudian mempertanyakan keputusan Allah Subhanahu wa taala. Yang ada adalah justru introspeksi dan introspeksi. Baik jemaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Demikian kajian kita di pagi ini, ya, sudah masuk waktu syuruk, ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan bimbingan kepada kita. Ada mau question? Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan bimbingan kepada kita dan senantiasa kita mohon kepada Allah agar Allah menjaga niatan kita. Tidak ada niatan yang kemudian kita inginkan dari setiap amal-amal soleh kita melainkan hanya berharap ridho dan wajah Allah Subhanahu wa taala. Dan senantiasa mudah-mudahan Allah memberikan keistiqomahan sampai kemudian kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.